Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Udin, buka Mas Udin. Surat Waqiah. Lengkap di situ. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Kalau sekedar membaca teks ayat, nggak punya utuh, bisa nggak? Bisa. Tapi ruhnya ini loh, tidak bisa. La yamassuhu illal mutahharun. Jadi tanda Lailatul Qadar kita itu disentuh oleh Al-Quran. Selama 1 bulan hati kita itu ditazkiyahkan, nggak makan, nggak minum. Yang dimana pusat syahwat itu ada di sini. Nah, jelas ini. Ya Allah, hidupkan hati-hatiku yang mati, ya Allah. Anta syafi la shifa'a illa shifa'uka. Engkau adalah penyembuh, engkau adalah maha dokter yang tidak bisa menyembuhkan kecuali engkau, ya Allah. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Quran adalah bacaan yang sangat mulia. Muliakan. Fi kitabim maknun, berada di lauhul mahfud. Ada menceritakan di atas langit sana. La yamassuhu illal mutahharun, tidak bisa menyentuhnya kecuali tidak disucikan. Ini kalau wilayah fikih, terutama mazhab Syafi'iyah, tidak boleh menyentuh Al-Quran kalau tidak punya wudu. Fikih. Tapi kalau dihakikati, wudu nono atine ki kudu diwudoni. Kalau di dalam kitab Sirul Asronya Syekh Abdul Qadir Jalani, hati ini diwudoni dengan air tobat. Hati ini diwudoni dari sombong rumangsa sudah tahu, rumongso sudah dibaca, harus umi. Paham maksudnya? Paham ya? Betul. Jadi ketika kula panjenengan itu wudu, makanya harus niat untuk nawaitul wudu'a li rafil hadasi. Ada najis, ada hadas. Kalau najis itu kelihatan kotoran hewan, kotoran manusia. Tapi kalau hadas itu kerak-kerak kesombongan yang sudah itu harus di li rafil, harus terangkat, harus terhapus itu. Baru nanti massuhu, disentuh. Lihat ke depan, boleh enggak jenengan pitekan wudhu? Enggak boleh. Kemudian mandi besar, enggak boleh, karena enggak akan tersentuhkan, tidak akan meresap. Silakan jenengan ini kena minyak, bisa masuk enggak? Makanya sering saya istilahkan ketika wudhu itu harus membersihkan dari minyak-minyak duniawi. Paham? Minyak-minyak duniawi, minyak-minyak kemaksiatan. Dan ingat, minyak itu bisa enggak disiram? Enggak bisa. Gosok aja enggak bisa. Kadang itu harus berulang-ulang. Betul enggak? Ini baru minyak kelihatan ini. Sedangkan minyak yang sudah mendarah daging, harta yang haram, harta yang subhat. Dulu saya umpamakan, kemarin ya Bu Tuti ya, sepeda motor saya kan biasanya pakai Pertamax, Pak Gofur. Ketika itu antri, waktu tergesa-gesa tak isi Pertalik. Ternyata gas-gasannya itu dan mesinnya beda, kasar. Akhirnya saya merenung, oh ini ya, mungkin tubuh ini kalau dimasuki harta yang halal, subhat dan haram itu beda enggak kira tari-tariannya? Diajak ngaji kok ngantuk,
diajak kebaikan kok berat itu. Mungkin ya bani bocor, businya kotor, bensinnya wis kena mana wis kena. Jadi enggak cukup dengan wudhu yang asal-asalan, itu enggak cukup, harus wudhu sing temen-temenan itu, harus wudhu yang betul-betul wudhu itu, karena miftahus sholah at-tuhur, jelas ya. Dan ingat, tanzilum mir rabbil alamin. Ingat, Quran itu langsung dari Tuhan semesta alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bacaan sukanan, belum bacaan yang diturunkan. Kalau sudah diturunkan itu suaranya lembut sekali, tanzil. Kalau sudah diturunkan itu lembut, yang membaca itu berbesmili, yang mendengarkan itu juga berbesmili. Apalagi kalau imamnya pakai BBM apa turbo apa itu? Pertama turbo. Makmumi pertalik. Waduh. Iki gak ngerti kok salatnya kejar-kejaran apa bareng iki? Warga marokin apa tidak? Pak Nurikan, Pak Toto, pengaruh itu. Ada di Imam Ghazali, cuma saya mengistilahkan pertamak dan pertalik. Pengaruh, harta yang kita makan dan tidak itu sangat berpengaruh dalam connecting kepada Allah, itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh itu. Nah, Ramadan ini adalah tempat tazkiyah, jangan dilewatkan. Karena puasa itu mampu membersihkan dalamnya itu, puasa itu. Hanya dengan puasa itu. Kenapa? Karena selama 11 bulan kita ini enggak tahu kemasukan apa saja. Ingat gak kira-kira? Itu kalau sudah mantenan, dia alasannya perbaikan gizi, Ustaz. Perbaikan gizi. Ya Allah, kalau kita bisa mengingat, nggak bisa. Kemasukan apa saja tubuh kita selama 11 bulan itu, nggak bisa kan? Dengan puasa, itu pembersihan totalitas. Sampai dikatakan, maksudnya, qala Allahu azza wa jalla, as-sawmu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi, dan saya yang mengganjarnya. Jadi pembersihan secara totalitas puasa itu, dan harapannya Idul, sudah ini Idul Fitri, targetnya itu Idul Fitri, kefitrahan ketika kita diciptakan pas bayi itu loh, harapannya seperti itu, sensitif ketika tubuhnya kena najis, senyenyak-nyenyaknya bayi kalau ngompol nangis, sampai digendong oleh orang yang jahat saja dia berontak, diajak masuk rumah yang samun aja berontak, nangis itu. Kenapa? Idul Fitri. Idul Fitri. Makanya ketika fitri dengan fitri itu nyambung itu. Sampai di sini qala Allahu azza wa jalla. Saya kasih tema puasa itu untukku. Kalau sudah ku di sini kan berarti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya ruhku, ruh itu miliknya Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi puasa itu menjadikan kita makhluk rohani. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sauma fa innahu li, mongko sak temene poso li iku kanggo aku, wa ana lan utawi ingsun ajzi membalas sapa ingsun. Gusti Allah. Jadi amal ibadah itu totalitas tazkiyah.
Dan yang menjadikan kita tidak sadar kepada diri kita adalah syahwat perut dan syahwat di bawah perut. Coba pegang perut kita, kalau kita itu makan paling maksimal 2 piring, tapi rakusnya yang tidak bisa kita tahan. Saudara-saudara kita yang kena KPK itu kan secara materi sudah kaya raya, tapi rakusnya itu. Makanya kalau punya 1 gunung emas, kepingin 2 gunung emas itu nyata itu. Nyata. Kalau tidak dikendalikan dengan iman dan takwa, maka dia akan diperbudak oleh nafsunya yang tidak pernah kenyang. Dan itu nyambung ya Mas Dirin dengan doa 4 itu, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yastajabu laha. Lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, hati yang tidak pernah khusyuk, jiwa yang tidak pernah kenyang. Ini yang dipuasakan. Dan lindungi dari doa yang tidak terkabulkan. Malapetaka 4 ini. Malapetaka. Zaman sekarang bukan berarti nggak ada orang pintar. Coba, yang berani untuk korupsi itu orang pintar semua enggak? Pintar itu. Kalau maling kampungan, paling ayam yang hilang itu. Betul enggak? Semakin dia berdasi, itu yang namanya bank bocor, APBN bocor, APBD, dan semakin dia punya titel, bocornya itu semakin gerojokan, bukan kericikan. Kalau Bu Anies mengambil kericikan, kalau itu ya Allah, puasa. Loh, seharusnya Ramadan ini kan tidak ada orang yang tertangkap KPK. Seharusnya kalau puasa betul-betul puasa. Betul nggak kira-kira? Ya Allah, berarti sabda Rasulullah itu betul. Aku khawatirkan 2 syahwat kepada umatku. Yang pertama adalah syahwat perut, yang kedua adalah syahwat di bawah perut. Itu luar biasa ini. Hadis riwayat Ahmad kita sebut, semoga menjadi hadis yang bermanfaat. Dan ini real. Syahwat yang tidak pernah kenyang, wah, Masya Allah, luar biasa kalau kita mengikuti syahwat. Dan kalau tidak semata-mata pertolongan Allah, itu seakan-akan benar, kurang. Lindungi daripada jiwa yang tidak pernah kenyang ya Allah. Lindungi daripada hati yang tidak pernah khusyuk, lindungi daripada ilmu yang tidak manfaat, lindungi daripada doa yang tidak terkabulkan. Kalau kita ini menjadi manusia takut, pasti mewajibkan doa ini. Maaf, jangan merasa sudah khatam doa ini. Doa ini dimensinya berlapis-lapis. Kemarin ya Pak Ghafur, di awal sudah saya sampaikan bahwa hati-hati, Ramadan itu tempat mengasah pusaka. Semua pembelajaran ayat kita dimensinya itu diasah. Baik Quran maupun hadis, doa itu dimensinya itu Panjenengan tahu pusaka enggak? Pusaka itu tajam dan tidak kan harus diasah. Akik, mengkilat dan tidak itu kan harus digosok. Emas juga harus digosok. Tempat menggosoknya itu adalah Ramadan dan Lailatul Qadar. Bisa jadi nanti ayat tapi muatannya beda. Itu yang termasuk afa bihadzal haditsi antum mudhinun. Kembali kepada surat Waqiah tadi,
Fa bihadzal hadisi antum mudhinun. Saya dipahamkan, maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran? Kalau panjenengan tidak tahu sir, pasti nggak kena. Tapi kalau dipahamkan Allah pasti kena. Sampai ini lo belajar sholat itu mek ngono-ngono iku tok. Al-Fatihah kayak ngono-ngono iku tok. Itu namanya afa bihadzal hadisi. Ketika seseorang bacaannya Pak Toto tidak masuk pada dimensi, pasti dia mengatakan, alah Quran mek ngono-ngono tok. Bahaya ini. Bahaya, terjadi pendangkalan Al-Fatihah, terjadi pendangkalan Al-Quran karena dia tidak diizinkan oleh Allah masuk dimensi. Saya ini sudah sholat, tapi kok mengenai nggak bisa masuk, nggak bisa masuk. Makanya orang seperti ini sholatnya ditolak dan bacaan Al-Qurannya ditolak. Na'udzubillah, Ramadannya ditolak. Akhirnya nanti 11 bulan sesudah Ramadan nggak ada perubahan. Akhirnya saya bertanya, kita ini kira-kira butuh Ramadan berapa ratus kali Bu Anis untuk berubah? Saya ini Ustadz kayaknya Qurannya kurang kalau 30 juz. Terus maumu? Om 30 juz saya macamnya meremelek, maunya minta 60 juz. Dan dalam sejarah kan aslinya bukan 5 waktu itu, betul enggak? Berapa itu? 50 waktu kan sama Nabi Musa disuruh, gak kuat, meliti. Ya Allah, bahaya sekali. Bahaya sekali kalau sholat kita ditolak, bacaan Al-Quran kita ditolak. Bahaya sekali kalau Ramadan kita ditolak. Makanya setiap witir kita selalu Rabbana taqabbal minna siyamana wa sholatana wa ruku'ana wa sujudana wa taqasyu'ana wa ta'abudana. Minta diterima. Kalau diterima itu masuk kepada dimensi. Asik ya, apa bihadzal hadithi antum mudhinun. Jangan dikira Al-Qur'an iku mek ngono-ngono tok, jangan dikira Al-Fatihah iku mek ngono-ngono tok. Orang kalau mek ngono-ngono tok, semakin membaca Al-Fatihah itu semakin bosan. Mas Wandi, saya takutnya lihat istri dan suami kita. Suami istri kita kalau dirinya tidak dipoles bersama Allah, jangan salahkan kalau istrinya melihat sampean mek ngono-ngono tok, suami lihat sampean mek ngono-ngono tok, sedangkan di warkop parfume 2 km itu Oke, masuk. Lihat auranya bayi. Saelek-eleke pasti qurratu ayun. Karena fitrah. Ayo perempuan, poles dirinya seperti bayi gede. Kalau secara struktur tubuh, al-melorotu wal gemrotu, semakin dilangsingkan, tambah mati. Gak akan bisa, yang bisa adalah salon hati kita. Tolong jawab, perubahannya drastis mana? Orang keluar dari salon sama orang keluar dari masjid. Salon, itu perubahannya drastis. Tapi before and after masjid, apalagi sholat tarawih, metu sandali hilang, tambah nemen itu. Betul gak kira-kira? Ayo, untuk memotivasi diri kita before and after masjid sama before and after salon itu lebih tampak mana kira-kira? Ayo mari kita koreksi dan kita berdoa kepada Allah, ya Allah tunjukkan, berikan kami hakul yakin bahwa setelah keluar dari masjid itu lebih senang dibandingkan keluar dari pasar, dari mall. Maksudnya sebagai saksi ya, kita merasakan bahwa
Majelis taklim Taman Surga itu harus lebih khusyuk daripada mancing jam 12 malam, kemudian al-gapleu wal dumino. Kalau kita tidak bisa menunjukkan lezatnya majelis Taman Surga, jangan salahkan kalau banyak jamaah terpesona di majelis-majelis yang lainnya. Jangan sampai majelis Allah itu kalah dengan majelis setan. Kalau kalah, berarti mending milih setan. Wong bersama setan itu mataul gurur, kesenangan yang menipu, ya Mas Bria. Tapi kalau bersama Allah itu kan abadan abada, kenikmatan yang kekal. Walal akhiratu khairu wa abqa. Ada lagi walal akhiratu khairul laka minal ula. Tadi kita menemukan sebuah dalil bahwa tidak ada kenikmatan kecuali kenikmatan jihad fisabilillah. Jadi para pejuang di jalan Allah itu dikasih ruangan dimensi senang. Saya senang sekali merasakan dulu, baru ketemu dalilnya itu senang sekali. Bu Anis tahu enggak ketika kami pengajian ke Al-Anwar, melewati jembatan Beratang, di situ ada diskotik. Kita berangkat jam 2, dia keluar, habis qiyamul lail. Maksudnya, habis qiyamul lail. Dan dari luar itu kayak gudang. Dari luar itu kayak gudang, tapi dalamnya dugem. Dan nggak ada yang ngantuk. Coba polisi ke sini, jamaahnya. Ya Allah, tolong bedakan fisabilillah sama fisabilis syaitan. Jangan sampai kita ini kalah. Ya Allah, beri kenikmatan yang betul-betul seperti Quran dan hadis, bahwa majelis taklim Taman Surga itu betul-betul subhanallah, yang tidak mau keluar dari itu. Alhamdulillah kita dikasih. Dan alhamdulillah ketika kita mengkaji Al-Quran dan mengkaji hadis itu ada rasanya. Kemudian mengkaji kitab ulama-ulama besar itu juga ada rasanya. Berarti jiwa kita sudah mulai nyambung. Kapan nyambungnya? Ketika hati kita itu dibersihkan. Ketika dibersihkan, kita akan mengiyakan bahwa nyambung kepada keterangan dulu, Al-Quran itu adalah ma'dubatullah, ada lagi Al-Quran itu adalah hablullah, talinya Allah, Al-Quran itu adalah hidangan Allah. Semuanya itu serba majazi, serba kiasan. Dan hati kita semoga mengiyakan. Ingat, Quran bukan berita kosong, hadis itu juga bukan berita kosong. Dan hati-hati, sholat tarawih itu jangan sampai sholat tarawih yang kosong. Kalau sholat tarawihnya itu kosong, ya iya pasti kepingin cepat selesai. Tapi kalau sholat tarawihnya itu berisi, bercucuran air mata, kemudian anzala sakinah, itu subhanallah, tidak akan kepingin. Nah, sholat tapi sambungannya sering putus. Tapi kalau sholatnya itu sambung menyambung menjadi satu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemarin saya menemukan gambar alat untuk mendeteksi kabel yang putus. Ini alat deteksi kabel putus. Tolong nanti ketika sholat, Pak Ghafur, takmir musola Al-Ikhlas keliling disentuh. Ini alat nggak pakai menyentuh kabelnya, tapi ngini tok nanti kebaduke jamaah ini. Ada seturmannya apa tidak itu loh.
Nah, nyambung enggak dengan apabila dibacakan Al-Qur'an? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, itu ya seterumannya itu. Lampu ini tidak ada gunanya loh kalau dalamnya enggak ada setrumannya. Silakan makan satu magic jar, magic comb. Itu kalau tidak ada rasanya, ya enggak akan sampai termakan itu kalau tidak ada rasanya. Apa itu? Gurih, enak, itu ada di dalam semua itu. Saya pernah sakit sedikit aja, itu 2 sendok itu rasanya muntah. Akhirnya saya itu berpikir, iki sok bali opo enggak, maksudnya mangan akeh ngono lho, sok bali opo enggak. Saya mikir yang enggak itu, sok bali opo enggak gitu. Alhamdulillah kita ketika sembuh, balik rek. Mikir yang enggak itu. Jadi Allah itu kalau menghilangkan itu cepat. Menghilangkan itu cepat, Masya Allah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.